Oke guys, lanjut. Di depan kita masih ada mobil yang unsold. Kayaknya nih turun 5 juta ya. Sudah turun harga ya. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Dari 122,5 sekarang di 105 juta doang. Oke guys, lanjut. Di depan kita masih ada mobil yang unsold. Kayaknya nih turun 5 juta ya. Oke guys, sedikit kita intip di bagian interiornya. Ini terkategori masih cukup ya. Sudah head unit monitor double din, masih cukup oke. Di bagian interior masih ini adalah Daihatsu Xenia X manual transmission 1300 cc tahun 2015. Di sisi bagian sebelah kanan ini banyak water spotting juga, tapi nut-nutnya masih cukup presisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Sun, dan kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya dari Balai Lelang Sun. Ada kurang lebih sekitar 12 unit, cuman ada beberapa yang di lintas atau di luar kota. Sisanya kita akan review yang ada di sini yang sudah turun harga atau yang baru masuk nih. Jadi memang belum terlalu banyak, cuman kita akan coba cek harga-harganya dan unit apa aja yang masih ada di sini. Teman-teman yang tertarik dengan Balai Lelang Sun, cek aja langsung di deskripsi, informasinya ada websitenya, sudah bisa lelang secara online dan teman-teman bisa langsung hubungi Balai Lelang Sun di websitenya. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru dari Douzo21. Langsung aja nih, ada unit-unit apa aja, sudah ada yang turun harga apa belum. Ikutin video gue sampai selesai, semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan juga menarik nih buat teman-teman semua. Oke guys, kita langsung aja nih. Di depan kita sudah ada yang turun harga dari 122,5 juta sekarang di 105 juta nih guys. Ini mungkin jadi yang menarik nih buat kita semua. Coba kita langsung cek aja. Di depan kita nih ada Toyota Avanza G manual transmission tahun 2016 nih guys, dengan pajak masih hidup sampai November besok 2021. Atas nama PT, sayang SPH-nya nggak ada, cuman dokumen lainnya teman-teman bisa cek di Balai Lelang Sun. Dan ini sudah turun harga ya. Eksteriornya C, interior C, mesin C. Dari 122,5 sekarang di 105 juta doang nih guys. Langsung coba kita screening aja. Untuk di bagian eksteriornya ini masih terbilang cukup oke sih kalau menurut gue ya, cuman tinggal cuci poles saja, ini udah oke banget. Headlamp masih cukup. Terus di bagian velgnya masih OEM dari bawaan Toyotanya dengan kondisi ban kurang lebih rata-rata 50%. Masih terkategori cukup presisi untuk di bagian nut-nutnya nih guys, jadi masih cukup oke. Hanya agak sedikit belang nih di bagian bumper dan juga quarter belakang nih, sudah ketara banget ya. Di sisi sebelah kanannya kondisinya juga masih cukup apik sih kalau menurut gue, masih terbilang shiny, masih terkategori rawatan walaupun ini XPT ya, masih terbilang presisi untuk nut-nutnya, dan ini catnya juga masih cukup oke sih kalau menurut gue. Nah sedikit nih kita cek di bagian kondisi belakangnya, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir di belakang, sudah ada N-bar-nya, spoiler tambahan dan juga wipernya masih ada, dan ini kondisi masih terkategori cukup baik sih kalau menurut gue guys. Sedikit nih kita intip di bagian interiornya nih guys. Nah untuk di bagian interiornya kalau gue bilang masih terkategori cukup apik dan masih rawatan walaupun ini ex operasional dari PT. Head unit masih double din bawaan pabrikannya, sarung joknya agak sedikit sobek-sobek tapi trim bawaan pabrikannya masih cukup oke nih guys. Di plafon dan di door trim masih cukup baik. Untuk di bagian setir dan dashboard juga masih oke. Interior masih terkategori cukup baik nih kalau menurut gue ya. Oke guys, ini yang sudah turun harga lumayan nih guys, agak drastis ya. Di depan kita nih ada Toyota Avanza tipe G manual transmission tahun 2016, sudah barong. Atas nama PT, pajak mati di bulan November 2021, SPH-nya nggak ada, cuman sisa dokumennya teman-teman bisa cek langsung di Balai Lelang Sun. Ini dari 122,5 di open langsung turun harga di 105 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Sun guys. Ada mobil yang baru masuk di depan kita nih, ada Ford nih, langsung aja kita screening. Ini adalah Ford Focus 1800 cc tipe S automatic transmission. Ini tahun 2012, pajak mati di Mei 2021 kemarin. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di D nih guys, di open di 67 juta rupiah. Coba kita screening aja dulu. Kalau untuk di bagian eksteriornya ini hitam, cuman sedikit agak kusam tapi masih terkategori cukup. Headlamp sudah di stiker smoke transparan seperti ini. Terus termasuk di bagian emblem dari Fordnya yang di bagian depan juga sudah di stiker transparan. Fog lamp masih oke, ada beberapa baretan kasar di bagian bumper. Untuk di bagian fender dekat spakbornya ini juga ada baretan kasar, jadi harus di repaint lagi. Dan ada beberapa penyok-penyok kecil. Ada beberapa water spottingnya di bagian bodi-bodinya, tapi ini dicuci poles sudah oke banget. Sisanya nih ada beberapa baretan-baretan kasar nih seperti ini, udah bekasnya rempet. Untuk di bagian atasnya masih oke, dan ini tipe hatchback guys. Kondisinya masih terbilang cukup lah kalau menurut gue untuk di bagian eksterior.
Ini adalah kondisi di bagian belakang guys. Untuk di bagian belakangnya sudah di fogger ya. Terus spoiler masih ada, wiper masih oke. Ada 3 titik sensor parkir di bagian belakang, tapi ada beberapa baretan-baretan yang berarti nih. Kalau kita lihat nih harus di repaint lagi. Ini teman-teman bisa lihat di sini sudah ada baretan-baretan kasar dan ini agak sedikit kusam ya di bagian catnya. Nah, ini adalah sisi bagian sebelah kanan, masih terbilang cukup presisi. Velgnya masih OEM dari bawaan Ford dengan kondisi bannya kurang lebih 50%. Masih cukup presisi untuk nut-nutnya, tapi ada beberapa panel yang penyok seperti ini, jadi harus butuh di repair body, dan kondisi di bagian nut ke depannya ini masih terbilang cukup baik sih kalau menurut gua. Nah, kita intip di bagian interiornya masih cukup oke ya. Untuk joknya nih masih trim bawaan pabrikan, sarungan seperti ini dengan kondisinya masih cukup baik. Door trim plafon masih cukup baik nih. Head unit masih bawaan pabrikannya dengan kondisinya automatic transmission, dan ini maticnya nih agak sedikit lemot nih, jadi teman-teman harus ngecek lagi, dan mesinnya agak pincang, kayaknya di bagian businya agak bermasalah. Ini adalah kondisi bagian layout dashboard dan juga setir masih terkategori cukup, dan kalau menurut gue ya interiornya masih cukup baik sih untuk di kategori si Ford ini. Oke guys, yang tertarik dengan mobil hatchback di depan kita 60 jutaan ada Ford Focus. Ini adalah Ford Focus 1800 cc Type S ya, automatic transmission tahun 2012. Pajak mati di bulan Mei 2021 kemarin dengan eksteriornya C, katanya interiornya C. Cuman mesinnya nih guys, terkategorinya kurang kalau menurut gua. Karena di bagian mesinnya ada yang pincang, mungkin masalah di bagian busi ya. Lalu untuk di bagian maticnya nih guys, sayang nih maticnya agak sedikit lemot, kayaknya ada yang pernah kena, entah tahu mungkin solenoidnya, teman-teman mesti cek kembali. Dan ini di open di harga 67 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja buruan cek di Balai Langsung. Mungkin ini bisa menjadi pilihan buat teman-teman semua nih guys. Oke guys, lanjut di depan kita masih ada mobil yang unsold, kayaknya nih turun 5 juta ya. Dan ini adalah Datsun Go Pancha tipe T 1200 cc manual transmission tahun 2016 dengan pajak mati di bulan Mei 2020 kemarin. Eksteriornya ini menurut gua C, cuman ini rekondisi ya. Interiornya C, mesinnya terkategori D nih. Di open di harga 50 juta saat ini, kita langsung screening aja. Mobil ini sudah rekondisi karena bekas kena di bagian depan dan juga airbagnya sudah keluar, nanti kita akan tunjukkan. Di bagian depan sudah repair semua. Untuk di bagian bumper, teman-teman lihat ya, full bumpernya dan juga bagian fender nih sudah agak belang warnanya karena ini full repair. Terus untuk di bagian tulangan di bagian dalam sudah ada yang keriting, jadi lumayan bekas nabraknya agak lumayan berat nih di bagian depannya. Velg sudah gantian seperti ini dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 50-60%. Tapi sudah direkondisi dan kondisinya cukup presisi ya. Dan ini ada beberapa yang di stiker di bagian cangkang spionnya. Coba kita intip di interiornya nih. Nah ini guys yang gue bilang di bagian interiornya, airbag di bagian setir sudah terbuka dan sudah tidak diganti lagi setirnya ya. Dan modul airbagnya ini lumayan, harganya bisa cukup mahal nih guys. Lalu di bagian joknya sudah sobek-sobek seperti ini, dan bagian door trimnya masih cukup oke, plafon masih cukup baik nih. Untuk kaki-kaki sih katanya masih cukup oke dan masih terbilang cukup lempeng aja sih. Jadi kalau memang teman-teman tertarik nih langsung aja coba cek nih mobil X bekas kecelakaan tapi sudah direkondisi. Lanjut kita cek di bagian sisi belakangnya. Belakangnya sih masih oke, tulangannya masih rapi, spoiler masih ada, belum ada wipernya ya. Stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir nih guys di bagian belakang, dan masih ada body kitnya ya di depan, belakang, dan kiri kanannya. Ini masih terkategori cukup sih di bagian belakangnya. Nah ini kalau kita lihat di bagian sisi sebelah kiri masih terbilang cukup presisi ya. Ini hanya saja terlihat agak kusam ya. Jadi buat teman-teman nih yang tertarik nih langsung aja cek. PR terbesarnya adalah di bagian depan, tulangannya sudah pernah kena dan ini sudah pernah direkondisi. Airbagnya modulnya sudah nggak ada dan setirnya juga sudah pecah nih guys. Oke nih, kalau teman-teman yang tertarik nih mobil rekondisi 50 jutaan, di depan kita nih ada Datsun Go Pancha tipe T 1200 cc yang 5-seater ya, manual transmission. Ini tahun 2016 dengan pajak mati di bulan Mei 2020 kemarin. Eksteriornya kalau gue bilang kurang karena ini rekondisi bekas laka ya di bagian depan dan juga modul airbagnya nggak ada. Interiornya masih C, mesinnya terkategori di D nih guys. Ini di open di 50 juta saat ini. Buat teman-teman yang tertarik langsung hubungi Balai Langsung. Langsung aja cek unit-unitnya di Balai Langsung nih guys. Lanjut berikutnya ada Honda City. Di depan kita nih ada City GD8 IDSi 1500 cc automatic transmission guys. Dengan pajak mati di Mei 2018. Sayang nih jadi PR nih. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C, dan ini di open di 45 juta rupiah. Kalau kita screening di bagian eksteriornya sudah agak kusam ya.
Cuman wajar sih, ini tahun 2004 ya, awal-awal ya. Jadi bagian belakangnya ini juga masih yang lama. Headlamp sih masih terkategori cukup, sudah agak kusam. Velg sudah gantian seperti ini dengan kondisi ban ya oplosan lah ini, kurang lebih sekitar 20-40%. Nat-natnya masih cukup presisi, cuman kusamnya cukup berasa nih kalau menurut gua. Di bagian kiri belakang quarternya ini juga sudah renggang nih sama bempernya. Jadi sudah pernah disilen. Ini harus diperbaiki lagi nih guys. Dengan kondisi di bagian belakang, kalau kita lihat stop lamp sih masih cukup ya. Polosan, belum ada sensor parkirnya. Kusam nih bagian catnya, defogger untuk kaca belakang, dan kondisi bagian keseluruhan nih kayaknya harus butuh di repair body nih guys. Karena udah agak kusam nih kalau menurut gua. Sisi bagian sebelah kanannya nih ya masih terkategori cukup presisi dan agak kusam aja ya. Dan ini masih cukup oke, hanya saja di bagian fender depan sebelah kanan nih kelihatan banget nih kusamnya nih, sayang banget. Jadi untuk di bagian eksterior harus di repair body dan di repaint nih kalau menurut gua. Sedikit kita intip di bagian interiornya. Ada kekurangan karena di sini sudah nggak ada head unit ya, jadi diganti dengan laci penyimpanan seperti itu. Untuk di bagian interiornya, joknya ini masih trim bawaan pabrik dengan kondisi agak kusam. Terus plafon masih oke, door trim agak sedikit kusam, jadi butuh di salon nih di bagian interior. Kalau kita lihat di bagian setir sudah agak sedikit menipis ya, wajar tahun 2004. Dashboard sih masih cukup oke, masih terlihat cukup modern sih kalau menurut gua untuk di tahun-tahun seperti 2004 ini di era sekarang ya. Jadi kalau buat teman-teman yang tertarik mobil 40 jutaan sedan, langsung aja cek di Balai Lelang Sun nih guys. Nah ini nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Honda City IDSi tahun 2004 nih guys. Automatic transmission dengan pajak mati di Mei 2018 kemarin nih. Ini jadi salah satu PR ya. Dengan eksterior menurut gue nih agak kurang, interior kurang, dan mesinnya juga terkategori kurang nih guys. Di open di 45 juta rupiah. Yang tertarik teman-teman langsung cek di Balai Lelang Sun. Oke guys, berikutnya di depan kita nih ada Jazz 50 jutaan. Ini adalah Honda Jazz IDSi Automatic Transmission tahun 2006 guys. Pajak mati di Januari 2019 kemarin. Jadi salah satu PR sini. Eksteriornya menurut gua C, interior C mesin C, dan ini di open di 50 juta rupiah. Kalau kita coba screening, di bagian eksterior nih ada beberapa kusam ya, dan ini catnya juga harus di repaint lagi, dan kondisi headlampnya juga sudah agak kusam. Velg sudah bukan bawaannya, dan ini velg sudah gantian dengan kondisi ban kurang lebih 40%. Masih terkategori cukup presisi, dan nat-natnya ini masih cukup baik sih kalau menurut gua. Nah untuk di bagian kondisi belakang nih, stop lamp masih terkategori cukup. Belum ada spoilernya ya, karena spoiler sudah dilepas di sini. Dengan kondisi defogger di bagian belakang, ada 3 titik sensor parkir, dan stop lampnya masih cukup oke. Hanya ada kusam nih guys di bagian belakangnya nih. Lalu kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini, masih terkategori cukup ya kalau menurut gua, masih oke sih, cuman hanya butuh, ini catnya agak-agak kurang baik nih, cuman nat-natnya masih terbilang cukup presisi. Oke, sedikit kita intip di bagian interiornya, ini terkategori masih cukup ya, sudah head unit monitor double din, masih cukup oke. Di bagian interior masih cukup baik, cuman di sini masalah di remnya nih, kayaknya master remnya kena, jadi agak ngeblong nih bagian remnya nih guys. Nah ini buat teman-teman yang tertarik dengan Honda Jazz 50 jutaan, ada Honda Jazz IDSi Automatic Transmission tahun 2006 dengan pajak mati di Januari 2019 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori D kalau menurut gua, dan ini di open di 50 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Sun guys. Oke guys, di depan kita nih ada mobil keluarga juga yang sudah turun harga lumayan lah, walaupun turunnya sekitar 2-3 juta lah. Oke, lanjut aja. Di depan kita ini ada Xenia X manual transmission tahun 2015, warna putih ya, dengan pajak mati di April 2020 kemarin. Cuman intinya di sini catatannya wajib cek Samsat online ya guys ya. Terus di sini kondisinya eksteriornya masih C, interior C, mesin katanya terkategori di C, di opennya di 102 juta. Dari 105 kalau nggak salah kemarin, sekarang di 102 juta. Agak mepet sih, tapi nggak apa-apa, coba kita screening aja ya. Di bagian eksteriornya nih masih cukup shiny, walaupun agak beberapa ada yang kusam. Headlamp sih masih cukup, sudah ditutup dengan stiker smoke warna hitam seperti ini. Di bagian depannya nih sudah diberi ornamen chrome ya di bagian grillnya. Terus fog lampnya juga masih oke. Ada corner side parking di bagian depan. Velg sudah gantian, bukan OEM-nya lagi, dengan kondisi ban kurang lebih 40 atau 30%-an. Banyak water spotting nih di sini nih, jadi butuh dipoles-poles lagi. Tipe yang deluxe ya, jadi sudah ada body kitnya dan sudah ada side skirtnya nih di depan belakang dan kiri kanan. Untuk di cangkang spion masih oke, stand-nya juga masih oke di cangkang spionnya. Nut-nutnya masih terbilang cukup presisi guys. Lanjut kita cek di sisi belakangnya. Spoiler sudah ada tambahannya, wiper masih oke. Stop lamp belakang juga dikasih dengan stiker smoke transparan seperti ini dengan reflektornya juga. Backdoornya sudah banyak water spotting, reflektor masih oke. 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Mufflernya sudah gantian racing seperti ini, dan kondisinya sih butuh dipoles-poles lagi ya kalau menurut gua.
Lanjut sisi bagian sebelah kiri dari belakang, masih cukup presisi nut-nutnya, terus di bagian side molding doornya ini masih oke, deluxe ya. Di sisinya nih banyak banget nih water spotting yang harus dipoles lagi, termasuk ya sampai bagian atas. Kalau misalnya memenangkan unit ini ya cuci poles saja, sama di salon ini udah oke aja sih kalau menurut gua guys. Dan ini ada beberapa baretan kasar di bagian bumper sebelah kiri depannya, ini butuh di repaint nih guys. Oke, di bagian interiornya head unit sudah monitor double din seperti ini. Joknya agak sedikit kurang rapi ya, jadi harus disalon lagi karena kusam. Untuk di bagian plafon masih oke. Lanjut di bagian dashboard ini masih oke, terus setirnya masih cukup, dan di interiornya masih terkategori cukup sih kalau menurut gua nih guys. Nah ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada mobil keluarga ya. Ini adalah Daihatsu Xenia X manual transmission 1300 cc tahun 2015. Pajak mati di April 2020. Catatannya di sini wajib cek Samsat online. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C. Ini di open di 102 juta rupiah. Kalau teman-teman tertarik nih untuk 2015, langsung aja cek di Balai Lelang Sun. Ada Xenia mobil keluarga 102 juta rupiah. Lanjut Brio yang masih unsold nih, kita cek nih apakah sudah turun harga dari 103 kalau nggak salah kemarin ya. Di depan kita nih ada Honda Brio Satya E manual transmission, completely knockdown tahun 2018, dan sayang di sini nota pajaknya nggak ada, tapi cek di Samsat online nih di bulan 8 2019. Eksteriornya katanya C, interior C, mesin C, dan ini di open di 101.500.000, berarti sudah turun harga ya lumayan 1.500.000 nih guys. Kita langsung screening aja. Di bagian eksteriornya ini kondisinya masih cukup lah kalau menurut gua ya. Sudah ada beberapa tambahan aksesoris JDM. Di bawah depannya sudah ada towing dari Sparco. Untuk di velgnya sudah ganti HSR seperti ini, dengan kondisi ban masih cukup proper sih, masih cukup oke, 50%-an. Headlamp, fog lamp masih oke, dan di bagian garnish grill masih oke. Agak sedikit kusam dan banyak water spotting aja di bagian eksteriornya, jadi butuh dicuci poles lagi. Di bagian atasnya sudah dikasih stiker warna hitam glossy. Lalu ke bagian belakang nut-nutnya juga masih cukup presisi dan masih cukup aman nih kalau menurut gua. Cek di bagian sisi belakang, stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir. Untuk di bagian muffler sudah gantian, spoiler, wiper masih oke. Kondisi belakang sih masih cukup baik sih menurut gue ya. Ini yang tipe E. Terus kondisi sisi bagian sebelah kanan, ini banyak water spotting juga, tapi nut-nutnya masih cukup presisi, masih oke. Handle pintunya bisa ditambahkan dengan cover warna hitam seperti ini. Interiornya kita cek. Untuk di bagian joknya masih trim bahan pabrik, durable masih oke, cukup baik ya, masih bersih. Plafon, door trim masih oke. Dan ini door trimnya two tone color seperti ini, sama dengan bagian dashboardnya warna hitam dan beige. Setir teksturnya masih oke. Terus untuk dashboard masih cukup oke. Interior sih masih cukup baik sih kalau menurut gua nih guys. Oke, di depan kita nih ada Honda Brio Satya E manual transmission, completely knockdown tahun 2018. Dengan sayang nota pajaknya nggak ada atau STNK-nya, tapi cek di Samsat online nih di bulan 8 2019 kemarin. Eksteriornya C, interiornya C, mesin terkategori di C, dan ini di open di harga 101.500.000. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di Balai Lelang Sun guys. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Sun pada sore hari ini. Buat teman-teman yang tertarik untuk cek unit-unitnya, langsung aja datang ke Balai Lelang Sun. Alamat lengkap dan juga websitenya semua tertera di deskripsi video gue ini untuk informasi lebih lanjutnya ya. Jangan lupa nih guys, follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman mendapatkan informasi feeds harian terbaru update dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.